Selamat datang di podcast Meet the Expert. Halo swipers, saat aktivitas sedang padat, tiba-tiba gangguan tenggorokan bisa menjadi masalah yang mengganggu. Rasa nyeri, susah menelan, hingga suara serak seringkali membuat kita tidak nyaman beraktivitas. Padahal gangguan tenggorokan itu nggak selalu sepele. Ada yang cuma gangguan ringan, tapi ada juga yang bisa jadi tanda awal penyakit serius. Dan karena itu kita perlu tahu gimana cara menanganinya. Mari kita bahas lebih lanjut bersama saya Immanuel Tagalung yang akan memandu episode kali ini. Dan tentunya saya tidak sendirian, telah hadir Mbak Kezia selaku Rekit Trainer yang akan berbagi wawasan tentang melegakan tenggorokan dan solusi praktis untuk mengatasinya. Welcome Mbak Kezia. Gimana kabarnya? Baik sekali. Baik, sehat? Sehat. Tentunya nggak radang dong ya. Tentunya. Ngomongin radang nih Mbak. Radang itu adalah penyakit yang kesannya sepele, tapi kalau udah kena itu ganggunya banget-bangetan. Betul. Oke. Sebenarnya penyebabnya apa sih kalau radang itu? Nah, sebenarnya kalau misalkan kita ngebahas tentang penyebab dari radang atau mungkin gangguan tenggorokan ya. Untuk gangguan tenggorokan sendiri itu penyebabnya cukup banyak gitu ya. Oke. Mungkin dari ada infeksi virus ataupun bakteri gitu ya. Infeksi virus dan bakteri misalkan kayak kita lagi flu, batuk ataupun pilek gitu ya. Terus kita berkomunikasi sama orang, itu kan bisa aja terpapar melalui droplet ketika mereka bersin atau mungkin batuk gitu ya. Itu kan bisa jadi salah satu dari penyebab tenggorokan. Lalu selain itu selain dari infeksi virus dan juga bakteri, ada juga beberapa faktor lain gitu ya. Yaitu? Contohnya seperti faktor-faktor eksternal nih Kak Iman. Apa tuh Nah, maksudnya? faktor eksternal ini contohnya kayak misalkan musim yang pancaroba gitu ya. Nah, betul banget. Jadi untuk pergantian musim gitu ya, pastinya kan suhu tubuh kita juga berubah gitu ya. Terus selain dari musim banyak banget faktor-faktor eksternal lain. Contohnya gimana? Contohnya kayak penggunaan suara yang berlebih itu juga bisa jadi salah satu faktor penyebab gangguan tenggorokan loh Kak Iman. Jadi sering ngomong, berarti kayak penyiar, Betul. dosen tuh akrab tuh dengan kayak begitu ya. Betul. Jadi penggunaan suara yang berlebih itu juga menjadi salah satu faktor Sama dari penyanyi ya. Betul. Iya, Biasanya kan benar. kalau penyanyi kan lebih sering mengeluarkan suaranya gitu, atau mungkin yang suka teriak-teriak itu juga bisa jadi salah satu alasan penyebab gangguan tenggorokan. Kalau polusi Nah, udara tuh ngaruh nggak tuh sebenarnya? betul banget. Jadi selain dari faktor-faktor yang tadi sudah aku sebutkan, polusi udara juga ngaruh banget Kak Iman untuk dari penyebab si gangguan tenggorokan itu. Oke. Dan kalau misalnya let's say saya kena nih gangguan tenggorokan ya. Gangguan ini bisa kita bilang gangguan atau langsung ke radang ya sebenarnya? Sebenarnya kalau misalkan ngerasa tenggorokannya itu Udah nggak enak nih. Iya, udah nggak enak. Nah, itu mungkin bisa dicoba pakai si lozeng ini dulu gitu ya. Contohnya dari Strepsils. Tapi kalau misalkan ngerasa kayaknya setelah mengonsumsi kayaknya masih ngerasa kurang enak gitu ya, atau mungkin gejalanya semakin berat, nah itu mungkin bisa diarahkan untuk konsultasi ke dokter. Berarti sebenarnya Gitu. kalau awal nggak usah minum obat dulu. Betul. Bisa minum Strepsil dulu. Betul. Kan gitu arahnya ya Betul. sebenarnya ya. Minumlah Strepsil, baru kalau misalnya masih makin parah barulah pergi ke dokter gitu. Betul. Jadi nggak mesti sebenarnya langsung minum obat gitu. Betul. Ya. Oke. Nah, gimana kalau misalnya kalau orang zaman dulu tuh kalau sakit tenggorokan pasti nggak jauh-jauh disuruh minum air panas atau air hangat lah. Betul. Katanya supaya melegakan. Betul. Atau minum campuran dengan mint. Itu placebo efek atau memang sebenarnya harus begitu gitu? Oke. Sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini ya Kak Iman, emang banyak banget bahkan mungkin mayoritas swipers di sini gitu ya, swipers di sini mungkin kalau misalkan ngerasa tenggorokannya nggak enak, itu pasti nggak jauh-jauh larinya ke air anget gitu ya, ke air anget gitu ya. Nah, sebenarnya apakah itu benar-benar bisa mengatasi gangguan tenggorokan atau tidak? Jawabannya bisa gitu ya, tapi biasanya itu lega secara sementara saja. Gitu. Shorter. Iya, betul. Nah, cara lainnya selain dari sebenarnya kalau misalkan meredakan gangguan tenggorokan tadi karena menggunakan air hangat itu hanya sementara, itu bisa dialihin menggunakan
si lozenges itu tadi. Kenapa? Karena dia memiliki khususnya untuk Strepsils ini ya, dia memiliki kandungan bahan aktif yang memang secara fungsi untuk melegakan tenggorokan. Gitu. Jadinya pastinya akan lebih efektif untuk melegakan tenggorokan dan juga ibaratnya mengatasi kuman penyebab dari gangguan tenggorokan tersebut. Gitu. Strepsils ini merek lama banget. Ya, udah betul. lama banget. Udah Betul. kayak ibaratnya kalau menurut saya ya market leadernya lah. Ya siapa sih nggak tahu Strepsils. Betul. Tapi selalu ada kompetitor kita bicarakan. Betul. Apa sebenarnya keunggulan Strepsils dibandingkan yang lain? Oke, sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin lozenges gitu ya, apalagi tablet hisap pereda tenggorokan gitu ya, memang Strepsils ini sudah diakui gitu ya, karena memang memiliki keunggulan dan juga keunikan yang cukup banyak gitu ya. Salah satunya seperti yang tadi sudah aku sampaikan, dia ini memiliki bahan aktif yang memang secara fungsi itu benar-benar untuk melegakan tenggorokan dan juga membunuh kuman untuk iritasi-iritasi yang jadi penyebab gangguan tenggorokan itu. Nah, selain itu juga kelebihannya pastinya dari Strepsils sendiri hadir dengan beberapa varian gitu ya. Varian, jadi memang secara produk dia cukup variatif gitu ya, tergantung dari preferensi dari customer itu sendiri. Jadi memang variatif banget. Ini depan kita ada berapa varian nih berarti? Ada 6, Strepsils punya 6 varian. Nah, Mbak Kezia, kalau kita lihat kan sekarang depan kita sudah ada 6 varian ya. 6 varian dan saya yakin rekan-rekan swipers juga pengen tahu nih variannya apa aja, kegunaan, rasanya gitu ya. Nah, boleh tolong dijelaskan ke swipers biar makin paham ya. Silakan, Mbak. Oke, terima kasih Kak Iman. Jadi mungkin di sini teman-teman swipers juga pengen tahu nih, penasaran kira-kira apa sih nih 6 varian ini rasa-rasanya gitu ya kan Kak Iman. Nah, mungkin sebelum aku jelasin ke varian-variannya, aku mau jelasin dulu kalau misalkan Strepsils itu terbagi menjadi 3 kemasan Kak Iman. 3 kemasan. 3 kemasan. Wow, Jadi sebenarnya mungkin yang sekarang ada di depan kita yaitu kemasan isi 8 butir. 8 butir ya. Isi 8 butir. Jadi dalam satu kemasan terdapat 8 butir dan juga ini hadir dengan 6 rasa. 6 rasa. Gitu, 6 rasanya nanti di akhir bakalan kita jelasin gitu ya. Selain dari kemasan 8 butir, kita juga punya kemasan yang isinya itu berbentuk box, Kak Iman. Berbentuk box. Jadi di dalam box itu terdapat 2 kemasan lagi yang di dalam satu box itu isinya ada 6 butir. 6. Jadi di dalam satu box itu karena dia ada 2 kemasan, berarti ada 12 butir. Iya. Betul, 2 kali 6. Nah, kemasan yang terakhir kita punya kemasan yang jar gitu ya. Dalam jar itu terdapat 1 kemasan kecil, yang satu isi kemasan kecilnya itu terdapat 1 buah Strepsils gitu. Nah, di dalam 1 jar itu terdapat 24 butir. 24 butir. Betul, 24 butir yang berarti 24 kemasan kecil. Gitu. Nah, tapi yang membedakan kalau misalkan di kemasan 8 butir ini kita listing untuk 6 varian, tapi kalau misalkan untuk yang box 2x6 itu kita cuman ada di 3 varian aja Kak Iman. Kalau yang jar? Nah, kalau yang jar itu kita cuman ada di 2 varian aja. 2 varian juga. Betul. Nah, jadi untuk yang box itu kita ada varian cool, original dan juga soothing honey lemon. Terus kalau misalkan untuk yang jar kita ada yang soothing honey lemon dan juga ada yang cool. Gitu. Nah, mungkin kita bahas nih kali ya lebih mendalam terkait varian-variannya gitu kan. Betul. Nah, mungkin swipers di sini juga pada penasaran untuk varian-variannya ada apa aja sih? Ada 6 nih yang ada di depan kita. Mungkin aku mau jelasin dari varian yang paling pertama yaitu varian yang cool nih. Ini cool ya? Betul. Jadi yang biru ini tuh ada yang varian cool gitu ya. Isinya pasti ada 8 butir Kak Iman. Bisa 8 butir karena judulnya udah cool, pastinya dia membantu melegakan tenggorokan dengan sensasi yang dingin. Dingin ya? Iya, betul. Jadi kalau misalkan swipers pengen gitu ya pelega tenggorokan tapi pengennya yang ada sensasi dinginnya. Nah, ini cocok banget. Ini yang paling cocok. Ini cocok banget gitu. Nah, selain itu kita juga punya varian lainnya yaitu ada sugar free lemon Kak Iman. Sugar free nih. Sugar free lemon. Jadi yang spesial dari sugar free lemon ini mungkin banyak juga teman-teman atau swipers gitu ya yang pengen tablet hisap tapi lagi ngurangin gula nih. Ya, gitu atau ya. sakit diabetes. Iya, betul banget. Jadi memang sugar free lemon ini cocok banget untuk mereka-mereka yang pengen melegakan tenggorokan tapi kayaknya lagi ngurangin gula nih, pengen yang tablet hisapnya itu bebas gula. Nah, ini bisa pakai sugar free lemon. Cocok banget. Dan juga selain dari sugar free dia juga ada rasa lemonnya gitu. Nah, terus kita lanjut ke varian ketiga, kita punya vitamin C.
orange. Ada vitamin C-nya. Kita punya vitamin C Oke. orange. Jadi yang spesial dari Strepsils vitamin C orange ini adalah selain dia untuk pelega tenggorokan, karena ada kandungan dari vitamin C-nya, itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh juga. Gitu, Oke, minum sekali Swipers. double impact nih ya. Betul. Keren, Jadi keren. selain dari pelega tenggorokan, kita juga dapat kandungan dari vitamin C itu sendiri. Gitu. Apalagi nih menarik? Nah, Apalagi? Kita lanjut gitu ya ke varian yang mungkin paling klasik nih Ya, dari ini awal-awal Strepsils. nih, Yang mungkin bener. Kak Iman tahu Bener. juga nih, Ini yang familiar saya tahu ya. nih, original nih. Betul. Nah, Iya. jadi untuk Strepsils yang selanjutnya yang bakal aku jelasin ke teman-teman swipers, kita ada yang varian original gitu ya. Nah, original tuh sebenarnya varian apa sih gitu ya. Nah, dia itu rasanya itu rasa peppermint. Rasa peppermint. Jadi kalau misalkan teman-teman suka gitu ya, rasa peppermint itu bisa coba pakai yang Strepsils original. Mantap. Gitu. Nah, Mantap sih. selain itu juga kita punya varian lainnya. Varian kelima yaitu yang menthol vanilla atau extra strong sensation. Kenapa extra strong? Extra strong nih, kenapa? Oke, nah jadi kenapa extra strong? Karena tadi kan kita sempat bahas yang varian cool tuh, yang original juga. Nah itu kan terdapat kandungan mentolnya. Nah yang ngebedain extra strong ini adalah dia itu mentolnya 2 kali lipat, Kak Iman. Wow. Gitu. 2 kali lipat. Jadi mentolnya 2 kali lipat dibandingkan varian lainnya. Selain itu yang spesial dari extra strong adalah dia memiliki rasa vanilla juga. Udah extra strong vanilla lagi ya. Betul. Jadi memang ketika kita coba konsumsi itu dia ada rasa vanilanya juga selain dari mentol itu sendiri. Oke. Gitu. Ini makin gak sabar saya coba ini. Betul. Apalagi? Oke. Coba. Nah untuk yang terakhir kita punya yang warna kuning nih, Soothing Honey Lemon. Soothing Honey Lemon, Kak Iman. Jadi dari judulnya aja sudah soothing, pastinya ini melegakan tenggorokan dengan rasa madu dan juga lemon. Gitu. Udah, ini aja terakhir nih. Udah. Kapan varian ke-7, ke-8, ke-9? Nanti mungkin tunggu gebrakan-gebrakan selanjutnya ya. Karena Strepsils kan memang makin berkembang ya, makin oke. Betul. Keren sih Kak. Nah, kalau misalnya saya sebagai konsumen pengen nyetok ini semua, betul. Boleh nggak sih? Boleh dong. Terus diminum sehari satu masing-masing varian boleh nggak? Boleh, tapi ada caranya nih. Ada caranya. Nah, gimana tuh caranya tuh? Nah, sebenarnya kalau untuk penggunaan dari Strepsils, mungkin teman-teman swipers juga perlu tahu nih ya. Jadi untuk Strepsils sendiri ini ada anjuran pemakaiannya, Kak Iman. Oke. Setiap kita pengen coba untuk mengonsumsi Strepsils itu tuh harus dijeda terlebih dahulu. Jadi ketika kita mengonsumsi 1 butir Strepsils, itu kita harus memberikan jeda selama 2-3 jam. Di hari yang sama ya? Betul. Oke, jadi misalnya let's say saya minum, terus nunggu dulu 2-3 jam, baru boleh minum lagi. Betul. Tapi ada nggak dalam sehari maksimalnya boleh makan berapa itu? Nggak ada? Ada dong, Ada. pastinya ada. Berapa Jadi selain dari kita harus menjeda selama 2-3 jam untuk pengonsumsian Strepsils, kita pun dalam 1 hari hanya dimaksimalkan 12 butir saja. 12 butir. 12 butir. Oke, kalau untuk ibu menyusui hamil aman nggak? Kalau untuk ibu menyusui dan juga hamil, kita tidak menyarankan untuk menggunakan Strepsils ini sih. Nggak menyarankan ya? Iya. Oke. Nah, terakhir mungkin bisa menggantikan obat nggak sih sebenarnya? Karena balik tadi yang statement pertama tuh. Awal pertolongan pertama bisa pakai Strepsils, tapi kalau udah makin parah harus ke dokter. Betul. Mau statement itu sih yang mau saya perkuat. Sebenarnya bisa menggantikan atau ini pelengkap dari obat? Oke. Gitu. Nah, sebenarnya yang perlu teman-teman swipers ketahui juga gitu ya, Kak Iman. Jadi Strepsils ini memang secara produk dia itu bukan obat gitu ya, melainkan dia ini tablet hisap ataupun permen gitu. Jadi kalau misalkan dibilang apakah bisa menggantikan obat, jawabannya enggak, tapi kita memang secara fungsi dapat melegakan tenggorokan yang pastinya bisa jadi pertolongan pertama apabila mungkin teman-teman swipers di sini ngerasa gangguan tenggorokan gitu ya. Nah, itu bisa cara yang paling praktis mengonsumsi si Strepsils ini gitu. Dan tinggal pilih dari 6 varian ya. Betul. Cocok yang mana ya. Anak-anak aman? Aman, tapi harus di bawah umur 6 tahun itu kita tidak menganjurkan. Di atas 6 tahun ke atas. Betul. Ya, 6 tahun ke atas boleh. Betul. Jadi di atas 6 tahun ke atas itu baru bisa mengonsumsi Strepsils karena takutnya tersedak, karena dia memang secara tablet itu dia lumayan tebal gitu ya. Benar. Jadi takutnya kan anak-anak di bawah umur 6 tahun itu tidak
paham cara pengonsumsiannya, takutnya malah tersedak. Dan Gitu. timbul masalah baru. Betul, menghindari hal-hal tersebut ya Kak Iwan ya. Cakep. Swipers, lengkapi sediaan apotekmu dengan produk Strepsils yang tersedia di Swiperx Belanja. Check out sekarang juga karena lagi ada promo yang menarik untukmu. Terima kasih Kezia atas waktunya. Ini pasti banyak teman-teman di Swiperx, di apotek semuanya sangat menambah wawasan. Saya yakin nggak banyak orang yang tahu punya 6 varian. Betul. Saya aja taunya sebenarnya cuma 2. Oh gitu. Varian Sebenarnya apa cuma 2. tuh? Ya cuman yang merah sama yang hijau. Oh. Karena orang-orang dulu taunya pasti begitu. Iya betul. Tapi betul. zaman sekarang udah sampai 6 varian, Betul. udah bisa mengcater seluruh target market, itu udah makin bagus. Sukses Betul. buat Kezia. Terima kasih banyak. Sukses buat Strepsils dan Rekit. Oke. Terima kasih. Terima kasih juga buat Swipers yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share akun YouTube kami serta nyalakan fitur notifikasinya supaya tidak ketinggalan dengan konten-konten kefarmasian yang terbaru. Sampai jumpa di episode berikutnya. Meet the Expert, podcastnya apoteker. Salam sehat. Swipe RX.